Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di analisa teknikal dan benar Mogerian. Seperti biasa, hari ini hari Rabu 2 Juli 2025, hari yang cukup menarik. IHSG seharian melemah tapi pas closing ditarik. Dan seperti biasa, nanti kita akan bahas IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman yang mau kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari tinggal klik link sosial di deskripsi. Nanti teman-teman bisa kasih tips, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang pertanyaan ketika atau saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau ada waktu. Juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja. Tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga nyalakan notifikasinya karena konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat alias harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Bagi teman-teman yang pengen bergabung ke grup Telegram cuan-cuan saham yang publik, itu yang free, bisa tinggal klik link yang ada di deskripsi aja. Tapi bagi teman-teman yang pengen gabung ke grup cuan-cuan saham yang premium, ini bisa simak infonya di channel YouTube cuan-cuan saham. Jadi buka channel YouTube cuan-cuan saham, lalu simak video yang ini, pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Infonya sudah lengkap, lalu tinggal mengisi melalui link Google Dokumen yang ada di deskripsi. Oke, kita langsung masuk ke IHSG. Mohon maaf ya, saya baru agak batuk ini. Main parah sih. Hari ini dia turun 0,49%. Candlenya nggak terlalu solid sebenarnya. Seharian melemah, tapi pas menuju closing ada tarikan segar ya. Dan itu biasanya indikasi dari pergerakan yang koreksi gitu. Jadi kalau misalkan pergerakan bull itu menguat, nanti pas mau closing koreksi gitu. Sebaliknya kalau baru mau koreksi itu melemah seharian, pas baru closing ada rebound karena saham-sahamnya udah pada murah seperti itu. Nah, kita bahas IHSG di mana terakhir dia double top ya, top 1, top 2, breakdown dengan sangat solid, turun sampai 67 sekian ini, lalu rebound kemarin sampai 6968. Ya by structure memang udah agak kurang enak ya, karena dia sudah punya double top, dan kalau dilihat dari pergerakannya ditambah juga dengan moving average, ya bisa aja ini kenaikan adalah pullback ya, untuk turun lebih dalam lagi seperti itu. Another view, kalau misalkan besok dia sampai jebol 6745 ya, alias low pada tanggal 23 Juni, maka terbentuk yang namanya lower low, dan bisa aja dia membentuk sebuah pattern continuation bearish flag ya. Di sini tiangnya, lalu ini benderanya. Dan target penurunannya ada di sini, area sekitar 6.500-an. Dan sebenarnya apakah itu jelek? Enggak juga, karena dia bisa nutup gap juga ya, dan lain sebagainya. Tinggal kita manfaatkan peluang pergerakannya. Yang jelas itu toleransi sekarang ya 6750. Kalau memang area tersebut dijebol, maka akan ada penurunan yang lebih dalam dari IHSG. Tapi selama nggak jebol 6750, ya IHSG akan masih agak bergerak terbatas dari range 7000 sampai 6750 seperti itu. Ya, sampai akhirnya dia menentukan higher high maupun lower low. Jadi ya fokus ke saham-sahamnya aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Kalau mau manfaatkan ya ketika kondisi market kayak gini yang jalan pasti gorengan, itu juga menambah naik ya level tradingnya. Ketika di market kayak gini kan agak susah. Cuman ya itu kalau teman-teman belum bisa di gorengan ya lebih baik, alangkah lebih baik menepi dulu. Karena ya nggak ada yang namanya terlambat, lebih baik menepi daripada tradingnya dipaksa rugi seperti itu. Ya. Untuk IHSG, perhatikan 6750 sebagai support. Sebelum kesana pun juga ada 6830 ya. Kalau 6830 jebol, baru nextnya 6750 jebol. Dan kalau 6750 nya yang jebol, baru dia akan koreksi dalam ya. Baik, momentum moving average juga agak kurang enak sebenarnya. Tapi biarkan market yang mengkonfirmasi. Yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Kita bahas beberapa saham, mungkin perwakilan Big Bang 1 ya. Saya pengen bahas yang ini juga ada lower low nih. Tapi kita transaksi terbesar aja. Kita bahas hari ini BBRI. Oke, hari ini BBRI turun 0,54%, tapi candlenya hijau. Soalnya dia gap down terus naik. Ya. Terakhir BBRI ini di 4360 ya. Lalu dia koreksi. Kemarin sempat dikira bottom, tapi ternyata enggak. Dia masih membentuk low baru, alias terbentuk sebuah lower low. Artinya bisa kita asumsikan bahwasanya downtrendnya masih berlanjut. Kenapa? Karena yang namanya structure market itu kan kayak gitu ya. Ketika dia sideways, same high, same low, same high, same low, same high, same low. Ketika uptrend, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, dan seterusnya. Ketika downtrend, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, dan lain sebagainya.
Dan kalau kita perhatikan ini ada potensi lower low ya. Kenapa saya bilangnya jadinya potensi? Karena most likely di saham seperti ini pakai closing. Dan kalau kita perhatikan closingnya sebenarnya masih di atas low-nya. Kalau low-nya itu kan di 3660 ya. Sedangkan hari ini dia di 3680 closingnya. Jadi masih bisa agak ngeyel. Tapi kalau misalkan besok dia melanjutkan pelemahan, lalu closing di bawah 3660, maka valid lower low-nya. Dan target selanjutnya adalah di 3570 sampai 3520. Itu target lower low dari BBRI. Kalau kita perhatikan yang di sini pun juga sepertinya dia sudah jebol ya untuk ini uptrend line yang apa ya? Ya kita bilang major lah. Di sini kan ada secondary ya, ini di sini udah jebol duluan, di sini dia juga jebol lagi, jadi ya sepertinya masih ingin koreksi lebih dalam lagi. Kalau kita tarik Fibonacci dari bawah 3360 sampai kemarin puncak di 4450. Nah ini juga sebenarnya BBRI udah mulai masuk area pullback, jadi ya bisa aja dia sudah mulai terbatas penurunannya ya. Karena di area sini biasanya saham-saham itu pada rebound. Itu golden pocket ya, rules Fibonacci lah. 0,618 sampai 0,786. Seperti itu. Ya kalau misalkan mau toleransi mungkin bisa sampai 3570. Jadi ya selama nggak jebol 3570 juga masih oke. Dan kalau kita balik kan juga targetnya di 3570 ya. Jadi ini bakal jadi penentuan untuk BBRI. Seperti itu. Cuman kalau style saya sendiri, saya lebih suka kalau misalkan beli saham itu kalau udah menyamping. Jadi misalkan besok BBRI konsolidasi terlihat menyamping, naik atau turun dulu atau dia breakout, itu baru lebih enak untuk entry. Kalau sekarang ibarat kata dia baru kena target aja. Biasanya ya yang awalnya seller jadi buyer, yang awalnya buyer jadi seller, dan lain sebagainya. Yang penting sih itu batasi resiko aja. Aduh maaf kalau agak terganggu ya kontennya. Itu untuk support BBRI, jadi ya bisa pakai 3660 sampai 3570 untuk support saat ini. Sedangkan resisten ada 3850. Kalau dia break yang 3850 baru BBRI bakalan putar arah. Kita lihat transaksi hari ini pun juga distribusi ya. Small, big dan masih kurang enak untuk transaksinya. Kalau kita lihat bandarmologinya juga BRI ini cenderung konsisten distribusinya beberapa waktu terakhir ya. Walaupun naiknya disertai dengan akumulasi ini di sini, tapi ketika koreksi pun juga distribusinya juga kadang itu kan ada yang namanya markdown ya. Sahamnya turun tapi nggak distribusi. Itu yang bagus buat entry. Tapi kalau kita lihat turunnya disertai juga dengan distribusi. Ditambah kalau kita lihat foreign flow-nya juga asing cukup relevan dengan bandarmologinya. Jadi ya kita bisa asumsikan bahwasannya valid lah untuk si bandarmologinya tadi. Seperti itu. Ya intinya itu gunakan price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan BRPT kena sell on strength ya hari ini ya. Antam, Cuan, Telkom. Saya pengen bahas Telkom deh. Oke. Hari ini Telkom turun 1,07%. Candlenya sih merah. Ya. Karena dia closing di bawah opening dan memang ya dia turun ya. Seperti itu. Terakhir Telkom dia bottom di 2000, naik sampai puncaknya di 2900, hampir 50% sendiri tuh. Untuk sekelas saham apa ya, big cap naik 50% ya udah gila itu. Dan koreksi turun sampai 2570. Nah, 2570 itu adalah sebuah area support. Di sini ya, terlihat dia cukup merespon area ini. Lalu next supportnya ada di area 2450. Rebound dan naik sampai di 2820. Tapi kalau kita perhatikan candlenya udah mulai kurang enak ya. Naik pakai gap up, candlenya melemah, lalu hari ini muncul candle seller. Biasanya most likely atau seringnya sudah masuk area Fibonacci, area pullbacknya ya di Fibo 0,618 sampai 0,786. Lalu bagaimana untuk si Telkom ini? Saya rasa ini bisa digunakan untuk TS ya, trailing stop dan juga support saat ini. Trigger lah 2730 ini. Kalau misalkan besok dia jebol 2730 maka akan lower low dan ya dia akan menuju ke support selanjutnya yang mana mungkin di 2560 seperti itu. Tapi selama nggak jebol 2730 masih ada potensi Telkom akan masih menguat. Kok bingung mas, naik turun ya, seperti itu structure market ya teman-teman ya. Intinya kita bisa gunakan level-level. Jadi kayak misalkan ya, contoh teman-teman swing, entry di 2560,
kejedot resist gini. TP-nya di mana? Ya udah, misalkan pakai trailing stop ketika dia jebol 2730 kayak gitu. Atau mau di sell on strength di resist pun bisa juga. Itu kembali ke kreativitasnya masing-masing. Seperti itu. Dan ya, itu tadi beberapa support dari Telkom. Jadi untuk sekarang trigger di 2730. Kalau misalkan jebol, nextnya mungkin nutup gap di 2700. Next baru di 2570. Sedangkan untuk resist 2820, 2860 baru terakhir di 2920. Kita lihat transaksi. Cukup menarik, terjadi big akumulasi hari ini. Big. Nggak ada corporate action ya, karena dia juga sudah bagi dividen kemarin. Baik bandermologi, ternyata cakep bandermologinya si Telkom ini ya. Akumulasinya bagus untuk si Telkom. Ya, dari kemarin naik, ketika turun pun juga masih akumulasinya nggak keluar. Dan kalau kita lihat dari foreign flow, karena ini cukup relevan dengan foreign flow ya, foreign flow-nya pun juga bagus. Ya ini saham yang secara what to buy dari bandermologinya oke, seperti itu. Nah, misalkan Antam ternyata nggak jadi koreksi ya, lalu dia breakout higher high, maka target kenaikannya, misalkan 2920-nya dia berhasil breakout ya, kita tinggal tarik Fibo, ada di sini 3070 sampai 3170, dan area tersebut adalah area kita tarik ke belakang ya. Ini pasti area resist juga, seperti itu. Ya, itu untuk Telkom. Yang jelas by transaksi dia cukup bagus. Ada yang ngumpulin lah, seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan area-area tadi. Itu untuk Telkom. Selanjutnya saya pengen coba cek BRMS Bumi, belum pengen saya bahas ya. MBMA, Astra ikut menguat tadi Astra. Mina, Tower belum naiknya lumayan sebenarnya, tapi belum pengen saya bahas ya. Apa nih? Pekeo. Coba kita update view-nya Pekeo ya. Setelah lama di TP. Oke, ini pakai bigger view-nya dulu, di mana Pekeo masih merespon same high-nya ya. Jadi sebelumnya dia rally dari Rp500 sampai 1.600, lalu koreksi sampai 700, dan kemarin rally sampai 1.600-an lagi dan terjadi reject. Nah, ini yang tadi saya bilang ya di awal ya, bisa aja dia masuk ke structure sideways. Dan kalau memang dia mau ke sideways-nya, bahkan turun sampai sini lagi pun nggak ada masalah. Karena dia same high, same low, same high, same low. Itu kalau mau sideways. Kalau mau uptrend gimana mas? Ya artinya dia nggak boleh ke same low. Minimal dia higher low. Misalkan sampai 900, baru habis itu higher high. Nah itu dia bakal masuk ke fase uptrend. Atau misalkan sampai 1000, terus habis itu higher high, itu bisa juga. Atau bahkan di sini dia bikin continuation, langsung breakout high, itu bisa juga. Kalau misalkan dia breakout high, dia membuat sebuah higher high dan keluar dari fase sideways-nya. Itu untuk bigger view dari si Pekeo. Nah, untuk smaller view terakhir di sini sebenarnya ada setup yang cukup bagus ya. Kemarin masuk menu, salah satu menu dari Pekeo ini. Dia bikin continuation dan naik sampai 1645. Itu bonus dividen dan juga capital gain. Kenapa sampai area tersebut dia naiknya? Karena kalau kita tarik Fibo dari sini 1470 sampai low-nya di 1260. Nah, ini targetnya memang di 1555 sampai 1615. Target higher high-nya. Fibo 1382 sampai Fibo 1,618. Dan ya, saya pun juga sudah merealisasikan profit di area tersebut, lalu dia koreksi. Terakhir bottom di 1300, karena di sini juga area support ya, reject, menguat, ini reject lagi, dan lain sebagainya. Dan kalau kita perhatikan bentuknya pun Pekeo ini mirip sama kayak IHSG. Setelah reject, nah di sini kayak terlihat pullback ya, tuh. Ada potensi dia bisa bikin juga bearish flag, kalau memang view-nya mau koreksi, seperti itu. Ini kalau misalkan view koreksinya ya, dia bisa bearish flag turun sampai 1100 nutup area gap. Itu kalau dia bearish flag. Konfirmasinya adalah 1265. Jadi selama nggak jebol 1265 masih oke. Tapi kalau 1265-nya jebol lebih baik exit. Karena bisa juga dia bikin head and shoulder. Shoulder kiri, head, shoulder kanan, bisa juga bearish flag dan lain sebagainya. Intinya 1265 jebol, Pekeo lebih baik exit dulu. Seperti itu. Itu untuk view koreksinya. Nah, untuk view bagusnya, kalau saya perhatikan ya, by volume ini sebenarnya masih lumayan bagus ya. Ketika naik cukup kuat, koreksinya volumenya tidak terlalu besar. Terakhir kemarin dia rebound 30 Juni juga volumenya gede. Lalu 2 hari ini koreksi volumenya kecil-kecil. Jadi ya ada potensi, masih potensi ya. Ingat perlu konfirmasi. Bisa aja dia mau bikin higher low.
Tuh. Misalkan dia mau bikin cup and handle di sini, ini cup, terus ini calon handle-nya. Tuh. Cup and handle bisa, double bottom bisa. Yang jelas PR-nya saat ini adalah tidak jebol 1265. Itu aja. Tuh. Kalau support kita bisa gunakan 1315 sampai 13 lah. 1300 sampai 1315 ya. Itu support dari Pegeo, dan stop loss di bawah 1265. Saya rasa view-nya kurang bagus kalau sampai Pegeo jebol 1265. Tapi selama itu nggak jebol, itu masih oke. Seperti itu. Kita lihat transaksinya untuk Pegeo sendiri hari ini cenderung netral ya. Cuman yang beli BB, ini salah satu broker bagus juga lah kalau di buyer side. Kalau di seller side ya kebalikannya berarti. Kita perhatikan bandarmologinya, terlihat masih oke ya. Tidak disertai dengan distribusi, barangnya masih dikekepin lah. Tuh. Dan kalau kita pakai foreign flow, nggak tahu cukup relevan atau nggak Pegeo ini dengan foreign flow. Tapi kalau kita perhatikan nggak relevan ya, karena ketika dia turun, malah harganya naik. Malah bisa aja korelasinya negatif. Semakin foreignnya keluar, semakin harganya naik. Seperti itu. Itu kan gunanya indikator ya, untuk mengukur korelasi. Seperti itu. Apakah ini valid atau enggak, dan lain sebagainya. By moving average juga dia masih bullish sebenarnya di EMA 20. Ini juga masih bertahan. EMA 50-nya juga masih di 1230. Intinya itu sih kalau dari saya Pegeo 1265 sebagai toleransi akhir. Kita lanjutkan. Setelah Pegeo, saya pengen coba cek Medco. Coba kita bahas ya. Lama nggak bahas minyak kita. Ini juga kalau kita perhatikan kan view-nya di mana-mana dolar ini mau koreksi ya. Koreksinya juga cukup serius. Biasanya lari kalau nggak ke emerging market ya lari ke commodities. Minyak, terus juga emas dan lain sebagainya. Oke, kita bahas Medco di mana terakhir dia puncak di 1540. Itu kita lihat big view-nya dulu deh biar kita punya gambaran besar baru ke gambaran kecilnya. Nah, Medco ya terakhir ini ya di sini. Ini zaman-zaman 2022, good old days. Dulu jadi salah satu watchlist cuan-cuan saham juga ketika harga masih di 500-an ya. Breakout, naik, turun, naik lagi sampai puncak di 1635. Lalu koreksi sampai kemarin bottom di 900. Ya, di sini dia punya support, rebound, kena punya support, rebound lagi. Dan kalau kita lihat monthly-nya kemarin agak nggak enak ya bulan Juni ini. Candle reject-nya kuat banget dan itu di area resisten. Ini. Di sini dia punya resist, dia reject kuat banget seperti itu. Kalau kita ngomongin monthly, supportnya masih cukup jauh. Saya rasa di sini 1130. Itu kalau ngomongin monthly ya, karena di sini dia juga ada rebound. Cuman kalau misalkan ke time frame lebih kecil, kita coba main ke weekly dulu. Siapa tahu ada pandangan lain nih. Dia kemarin rejectnya di sini 1500-an. Ya kalau kata saya sih ini ya kena di sini nih 1500 lalu dia reject seperti itu. Kalau yang sini sudah break dan ya candle-nya juga nggak enak di weekly-nya. Ini koreksi dan ini candle koreksi banget. Minggu kemarin ini ya turun berapa ini 11% ini sangat solid dan volumenya pun juga cukup besar konfirmasinya seperti itu. Dan ya memang kalau support kuat Medco masih di sini 1600-an, 1000 lah ini ya. 1050 sampai 1000. Baru support selanjutnya ada di sini 1200-an. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan sekarang dia sudah kena area 1200, maka ada rebound adalah sesuatu yang wajar. Tapi ya tinggal kita sesuaikan kita main di structure yang mana, seperti itu. Kalau kita tarik sebuah uptrend channel juga sepertinya sudah jebol ya uptrend channelnya. Ini juga nggak kaget kenapa dia reject lagi dan lain sebagainya. Seperti itu. Dan kalau kita tarik Fibonacci dari bawah, low-nya 875 sampai kemarin high-nya di 1540, maka ini adalah beberapa support dari si Medco. 1240 kelihatan banget dia ditahan 1240 ini ya. Tuh. Tapi kalau misalkan besok dia jebol 1240, nextnya di 1160. Kalau jebol lagi baru 1085 sampai 985. Seperti itu. Itu beberapa view dari si Medco ya. Dan ya, ini masih terlihat apa ya? Kurang oke. Baru cenderung menyamping. Maksudnya gimana? Maksudnya ini ya, yang awalnya turunnya kuat nih. Ini dia mulai menyamping. Nah,
Artinya penurunannya kan semakin lemah. Seperti itu. Biasanya akan disertai dengan rebound, baru setelah itu dia menentukan arah. Apakah kembali higher high atau menuju ke targetnya membentuk sebuah lower low. Seperti itu. Jadi ya itu untuk si Medco. Karena yang naik nggak naik terus, yang turun juga nggak turun terus, pasti butuh rebound. Kalau kita lihat transaksinya hari ini netral, kita track ke belakang dari bandermologinya masih oke. Kalau dari akumulasinya ya, walaupun kemarin turun disertai juga dengan distribusi, nih, cuman ya ini sudah dikumpulin lagi, nih, dari tanggal 24 sampai hari ini kan ada naik, tapi dia kok turun terus gitu. Itu yang dimaksud dengan divergent ya. Makanya penurunannya melemah karena barangnya pun dikumpulin. Ini sebenarnya semuanya berrelasi ya teman-teman ya. Price action, volume, itu udah mencerminkan semuanya sebenarnya. Dan ini konfirmasi aja indikator bandermologi ini seperti itu. Harga turun, yang aku menaik, nah ini mulai melemah kan. Mungkin nanti setelah ini akan rebound dulu, selama nggak jebol 1240, mau nutup gap dulu itu pun juga bisa juga. Yang penting sama sih, selalu batasi resiko aja. Itu untuk Medco, gunakan area-area tadi. Kita lanjutkan. Kenapa ini? Medco. Kita coba cek, kita cari yang ada pergerakan aja ya. Ini Tractor, PSAB, kena stop loss ya tadi ya, mohon maaf. Unilever, terus ADMR, WiFi. Atau kita cari yang ada pergerakan juga biar seru ya, nggak yang naik turun dikit doang. Mungkin kita coba cek si ADMR malah koreksi jadinya ya. Nobu, Breeze, Archie. Saya pengen bahas PTRO aja. Hari ini juga saham-saham Pak PP pada turun ya. Padahal mau menyambut IPO-nya CDI ya. Oke, ini view yang gagal. Kemarin saya kira mau bikin flag. Sudah berhasil breakout dari flagnya, tapi gagal higher high, malah reject kuat nih di Fibo 0,618. Dan akhirnya dia breakdown, lower low, pullback. Nah, ini nggak tahu nih lower low lagi atau enggak ini. Oke, hari ini PTRO turun 4%, candlenya cukup solid, volumenya tapi nggak terlalu besar. Kita lihat bigger view-nya dulu. Nih ya, ini kalau misalkan ditanya kenapa koreksi ya nggak kaget ya, karena dia juga udah naik kuat banget. Nih, dari harga berapa nih? 27. Mungkin ada stok splitan ini ya. 120-an sampai kemarin naik ke 4.000. Itu udah berapa persen sendiri nih? 3.000%. Dan kalau misalkan koreksi pun juga itu sesuatu yang sangat wajar. Nah, kemarin PTRO koreksi dari 4.000 sampai ke 1.800. Itu udah 50% lebih ya. Dan naik lagi sampai 3340. Dan worst case skenario, ini dia bikin lower high, low, lower high. Nah, sama konfirmasinya adalah di 1870. Kalau misalkan 1870 yang ditembus, maka dia akan membentuk lower low. Dan target penurunannya bisa kita cek juga, yaitu di sini. Low-nya 1850. Sampai kemarin naiknya di 3380. Nah, nih. Kalau misalkan 1850-nya jebol, maka PTRO bahkan bisa turun sampai ke sini. 1460 sampai 1265 seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat candlenya ya, ini dominan seller ya. Dari mulai tanggal 19 Mei ini. Ini weekly lagi-lagi. Dia seller. Hari ini minggu ini pun juga masih seller ya. Tapi satu yang menarik, volumenya nggak terlalu besar. Tuh. Itu yang satu hal yang bisa kita harapkan dari PTRO saat ini. Nah, kalau kita masuk ke daily, volumenya pun juga nggak terlalu besar ya. Cuman kalau by structure memang sudah tidak terlalu oke. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita bisa asumsikan ini sebagai pergerakan sideways ya, dari 2.800 sampai 2.500. Karena kemarin dia low di sana, high di sana. Nah, tinggal kita perhatikan aja apakah dia same low atau dia lower low, atau dia higher low higher high, atau dia same high dan lain sebagainya. Itu kan market yang mengkonfirmasi. Yang jelas ini, yang pertama dia sudah jebol double top juga, sudah ada reversalnya, top 1, top 2, pullback, lalu hari ini pun juga melemah lagi walaupun volumenya kecil.
Intinya selama nggak jebol 2500 masih ada toleransi. Tapi kalau 2500-nya dijebol, dia bisa nutup gap ke 2400 bahkan ke 2300-an ke Fibonacci 0,618 seperti itu. Buy view agak kurang enak sih ini. Mungkin ya bisa dihindari dulu aja. Seperti itu. Tuh, toleransi 2500 untuk PTRO. Kalau kita lihat transaksinya hari ini juga diikuti dengan distribusi ya. Yang distribusi XL. Jarang-jarang. Kalau kita lihat ke belakang juga tidak terlihat akumulasi yang konsisten. Jadi ya mungkin udah kemarin akumulasinya. Dari foreign flow juga tidak terlalu relevan indikatornya. Jadi ya mungkin ke pure ke price action aja. Ini buy momentum juga sudah kurang enak ya. Setelah dia breakdown, ini mulai merespon EMA20. Bisa masuk fase downtrend. Seperti itu. Batasi resiko aja, gunakan area tadi. Setelah PTRO mungkin satu lagi. Kita coba cek apa nih? Kita cari yang pergerakannya juga bagus ya. ADMR, Ratu, Nobu, Archie. Ya, bolehlah kita bahas ADMR aja. Hari ini turunnya lumayan. 6% ya. Dah alam trimineral sekarang, dah bukan adaro mineral. Oke, ini definisi dari setiap masa ada saham. Setiap masa ada sahamnya, setiap saham ada masanya. Kita bahas ADMR, di mana sebelumnya angkatan 2021 sangat relevan ya. Dia fenomenal, IPO dari bawah banget naik sampai berapa itu? 3.000. Dan bahkan yang nyenengin dari ADMR itu naik ke 3.000-nya itu bukan yang arah berjilid-jilid loh teman-teman. Jadi kayak di sini ada spread. Pada saat itu ya, di sini ada spread, di sini ada spread, di sini konsolidasi, di sini bikin continuation, di sini bikin continuation. Jadi retail tuh bisa ngikutin. Zaman-zaman tahun 2022 ADMR IPO ini. Dan naik sampai 29. Biasanya kan kalau saham-saham yang arah berjilid-jilid itu kan kayak gini ya, titik-titik doang nggak bisa dibeli. Tapi ADMR-nya cukup berbagi sama retail lah. Ikut kecipratan juga waktu itu. Dan ya dia kalau nggak salah waktu itu masuk ke indeks apa gitu, saya lupa. Ini pokoknya di sini masih ingat 31 Mei 2022 yang volumenya gede banget ini. Dia kena rebalancing, masuk ke indeks apa gitu, saya lupa. MSCI atau FTSE saya lupa. Itu terus underwriter-nya jualan di situ. Berapa triliun gitu. Wah, sukses berat ya. Udah bawa IPO, masuk ke indeks, jual kayak gitu. Setelah itu ya udah kepentingannya sudah habis, terus menerus turun sampai kemarin bahkan bottom di 760. Sempat rebound lagi, bottom lagi di 760 dan seterusnya. Seperti itu. Nah, untuk saat ini ya kalau kita perhatikan 760 jadi area area yang cukup direspek lah sama si ADMR ini. Dia mantul sekali, mantul 2 kali. Nah, takutnya nggak ada yang ketiga. Karena biasanya kalau yang ketiga itu breakdown. Kayak kalau 2 kali itu kan cup handle dan lain sebagainya. Tapi kalau 3 kali itu kan ada ascending, descending dan lain sebagainya. Dan kali ini kalau misalkan 740-nya jebol, maka saya rasa ADMR juga koreksinya bisa cukup dalam seperti itu. Jadi ya kalau ngomongin big view, toleransi terakhir di area 740. Ya 700 lah. Kalau sampai 700-nya jebol sih nggak tahu juga bottomnya di mana. Karena nggak ada support lagi setelah itu. Nah, kalau kita spesifik ke view yang lebih kecil, memang kemarin dia terlihat kayak mau higher high ya. Nih, di sini kayak cup and handle, volumenya juga mendukung. Tapi ternyata market berkata lain, dia putar balik, jebol dari uptrend line-nya di sini. Lalu terkoreksi hari ini ya. Sempat menyamping sebenarnya ini ya. Dia konsolidasi di area 1000. Tuh. Kayak di respect lah, banyak yang beli di sini, akhirnya dijebol juga. Hari ini turun 6% dengan volume yang cukup besar, seperti itu. Cuman ya jangan panik juga teman-teman, yang namanya saham naik turun pasti ada dan pasti ada reboundnya juga. Kalau kita perhatikan support terdekatnya saat ini ADMR tuh di sini 900 ya, ini cukup kuat. Sebelumnya di sini dia resist gagal, breakout jadi support, rebound.
Dan volume besarnya kan terbentuk di area ini juga. Jadi ya saya rasa sih akan ada potensi rebound dari area 900 ya. Dan kalau misalkan 900 dikasih rebound, terus dia naik ke 1000-an atau 975, itu manfaatin buat kurangi porsi sih kalau menurut saya. Seperti itu. Jadi ya itu view untuk ADMR. Tapi kalau misalkan langsung jebol gimana Mas? Ya udah, next supportnya berarti ya di sekitar sini. 800-an lah. Nih support selanjutnya dari si ADMR. Seperti itu. Kalau kita tarik Fibonacci dari bawah sampai ke atas, dan ya memang 800-an area pullbacknya, Fibo 0,618 sampai 0,786 seperti itu. Jadi ya itu beberapa area dari si ADMR. Kalau dilihat dari pergerakannya hari ini sih kayaknya pengen koreksi dulu ya, dari volume, candle dan lain sebagainya, nggak ada perlawanan sama sekali. Tinggal either dia rebound dulu baru turun lagi, kalau nggak ya langsung jebol. Tinggal perhatikan area 900 sebagai support saat ini. Ini juga ada strategi buy ya. Biasanya yang teman-teman suka spekulatif buy. Jadi spekulatif buy itu bukan spekulasi ya, belinya bukan tanpa analisa, spekulasi gitu enggak. Spekulatif buy itu beli tanpa konfirmasi. Nah, ketika dia masuk support, belum ada nyamping, belum ada rebound, belum ada candle, dah pokoknya langsung hajar gitu. Nanti ketika dia rebound dapat harga paling bawah. Lalu habis itu di sell on strength, seperti itu. Itu salah satu strategi juga. Ya, itu support sekarang 900 ya, selama nggak jebol masih oke. Kalau jebol ya nextnya di 800-an. Sedangkan resist saya rasa 975 sampai 1000 sudah jadi resist dari ADMR. Kita lihat transaksinya hari ini. Nah, langsung terkonfirmasi ya, buy price action. Price actionnya kurang bagus, transaksinya juga auto kurang bagus. Momentum melemah, EMA 20-nya mulai menuju dead cross. Dan kalau kita track ke belakang dari bandarmologinya, nih tidak ada hal yang signifikan juga ya. Terus menerus distribusinya dari ADMR. Jadi kalau dari what to buy-nya sih gak ada alasan ya untuk membeli ADMR kalau kita pakai bandarmologi. Seperti itu. Gunakan area tadi aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mau ada kurangnya dari saya, jangan lupa support terus channel Cuan Saham dengan cara like, comment, dan subscribe. Karena support menentu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.